spesial. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik.
berikan sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati adik-adik kami juga yang duduk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat ya adik-adik? Untuk lagu selanjutnya mari kita pujikan Tadi Terbit Matahari. Pakai gerakan ya.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan Tuhan saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang berdaya, dan berkati juga kami yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu, Jadikan Kami Terang-Mu Tuhan. Kami yang menyampaikan dan kami juga yang duduk mendengarkannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Sekolah Minggu GPI Shalom. Walaupun kita masih streaming, tapi saya yakin dan percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan kita semua, walaupun melalui ibadah streaming. Oleh sebab itu, kami harapkan semua adik-adik sekolah minggu saat ini membuka HP untuk mengikuti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Saat ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Dalam perjanjian lama, keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, semua keselamatan untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia, termasuk kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Nanti adik-adik bisa membaca Alkitab dari ayat ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40, yaitu tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Kita melihat adik-adik, ya, Ethiopia adalah termasuk wilayah benua Afrika. Benua Afrika juga disebut sebagai benua hitam. Karena apa? Kulit orang-orang Afrika semuanya hitam dan juga rambutnya keriting. Juga ada di Indonesia, yaitu di daerah timur, daerah Irian itu juga hitam dan rambutnya keriting. Di sini dikisahkan bahwa ada seorang sida-sida dari Ethiopia, perbendaharaan dari Ratu Kandake. Perbendaharaan adalah
seorang yang bertugas memegang keuangan di suatu kerajaan, yaitu di Kandake. Dari jauh, dari Ethiopia ke Yerusalem, dia hanya untuk berbakti. Bayangkan adik-adik, sangat jauh sekali, ya, menempuh jalan yang cukup jauh. Dia hanya datang untuk berbakti kepada Tuhan. Karena apa? Orang ini tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar dan hidup. Setelah dia pulang dari kebaktian, kemudian dia membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya. Bunyinya demikian. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapa yang menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Sida-sida dari Ethiopia itu membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi dia tidak tahu arti daripada bacaan tersebut. Siapa yang dimaksud, siapa yang disebut orang itu, dia tidak tahu. Tetapi kalau kita buka di dalam ayat yang yaitu Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, bahwa pada saat itu sida-sida dari Ethiopia didatangi oleh Filipus. Filipus ini diperintahkan oleh Roh Kudus. Karena apa? Ada seorang yang membaca kitab Nabi Yesaya, tapi tidak tahu artinya. Kemudian Filipus bertanya, tahukah Tuhan apa yang Tuhan baca? Tentunya tidak tahu. Ya, dari mana saya tahu? Kalau tidak ada orang yang mengartikannya, memberitahukannya. Maka disitulah, ya, pada saat sida-sida dari Ethiopia ini bertanya kepada Filipus, siapakah orang yang dimaksud? Siapakah yang dibicarakan? Atau orang itu atau orang lain? Nah, kemudian dari kitab Nabi Yesaya, kemudian ada suatu kesempatan yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh Filipus. Domba yang keluh, yang seperti domba yang keluh yang akan disembelih, dan juga yang akan dibawa ke pengguntingan bulu, itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Filipus menyampaikan hal ini, juru selamat adalah Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang percaya kepadanya tentunya akan diselamatkan. Orang Ethiopia ini tadinya belum tahu siapa Yesus itu. Tapi oleh penginjilan Filipus, kemudian diterjemahkan kitab Nabi Yesaya tersebut. Yang dimaksud domba keluh, yang dimaksud domba yang akan dibawa ke pembantaian, itu adalah Tuhan Yesus. Kita melihat adik-adik, siapa yang pernah melihat domba yang akan disembelih? Dia tidak ada melawan. Karena apa? Domba itu adalah, kambing itu adalah binatang yang lemah. Tentunya dia tidak dapat memberontak. Memberontak pun juga dia tidak dapat. Karena sangat lemah. Dibawa mau disembelih dia hanya pasrah saja. Demikian pula kalau adik-adik melihat, ya, domba-domba atau biri-biri yang di Australia, pada saat bulunya mau digunting, dimasukkan ke dalam mesin, dia juga tidak akan memberontak. Tahu-tahu keluar dari pengguntingan bahwa domba atau biri-biri tersebut
sudah tidak punya bulu lagi. Bulu biri-biri untuk kain yang namanya kain wol. Nah, juga Tuhan Yesus pada saat disalibkan, dia tidak memberontak, dia tidak lari, dia menghadapi ya dengan keberaniannya. Dia berserah untuk apa? Menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita semua. Tanpa Tuhan Yesus, bahwa kita tidak akan diselamatkan. Kita tetap dalam hukuman dosa. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa sejak pelanggaran Adam dan Hawa. Dan kita adalah juga memiliki warisan. Kalau warisan tanah, warisan harta benda, sangat enak sekali aja. Tapi bagaimana kalau warisan dosa? Pada saat manusia lahir sudah berdosa. Ya, kemudian kita melihat setiap orang yang percaya kepada Tuhan dari perjanjian baru sampai sekarang pun suatu tandanya adalah harus dibaptis. Ada 2 baptisan, ya, ada berbagai macam baptisan di dalam gereja, ada yang dikibari bendera, ya. Itu adalah dari gereja Bala Keselamatan. Juga ada yang Islam, termasuk gereja kita. Semua tubuh harus masuk ke dalam air dan tidak lama, ya, paling-paling hanya berapa detik kemudian diangkat lagi. Ada pula yang kecil yang dilakukan oleh GKJ dan GKI. Kita melihat bahwa ternyata sudah lama sebenarnya sida-sida dari Ethiopia ini ingin mengenal Sang Juru Selamat yang sejati. Dia ingin menyerahkan hidupnya untuk percaya, untuk keselamatan, untuk mencari keselamatan tersebut. Nah, pada saat itu juga, pada saat Filipus menyampaikan bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus hari dibaptis. Kalau kita melihat, ya, di dalam ayat yang ke-36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Nih, jawab sida-sida dari Ethiopia. Perhatikan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, anak Allah. Saya ulangi lagi, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Filipus tentang apa yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia tersebut tentang Nabi Yesaya yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu yang namanya nubuat. Nubuat itu apa? Dari perkataan Nabi, yaitu orang yang datang daripada Tuhan tentang kejadian yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Maka bahwa apa yang diucapkan Nabi Yesaya digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Lain dengan ramalan. Ya, kalau ramalan itu kadang-kadang banyak sekali melesetnya. Misalkan ramalan cuaca tentang hujan atau yang lainnya kadang-kadang meleset. Tapi kalau yang namanya nubuat, ya, yang namanya nubuat itu benar-benar akan digenapi. Padahal bahwa antara Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus jaraknya itu beratus-ratus tahun. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin, semua akan digenapi. Maka bahwa kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus, tentang domba yang keluh, yang dibawa ke pengguntingan dan dibawa ke pembantaian, itu terdapat dalam pribadi Tuhan Yesus. Maka pada saat itu sida-sida dari Ethiopia dan Filipus turun ke dalam air untuk melaksanakan baptisan. Apa yang terjadi pada saat sida-sida dari Ethiopia setelah dibaptis? Maka dia naik, dan pada saat itu pula Filipus telah menghilang dari hadapan sida-sida dari
Ethiopia. Sudah dari Ethiopia kemudian melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Sukacita di sini bukan hanya sukacita yang bersifat sementara, tapi sukacita yang kekal. Karena apa? Sudah dari Ethiopia telah menerima keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal yang dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, demikianlah bahwa keselamatan itu adalah untuk semua bangsa. Keselamatan itu adalah untuk semua orang. Maka coba adik-adik perhatikan, apabila ada di antara bapak, ibu, kakak, adik, teman, tetangga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik boleh memberitakan Injil kepada mereka, agar mereka pun juga boleh diselamatkan. Sebagai ayat hafalan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Demikian firman Tuhan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekali lagi, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat, kekuatan iman dari adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, pertolongan dan kuasa Tuhan di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu, walaupun dalam streaming. Tapi kami yakin dan percaya setiap adik-adik yang mendengarkan sabda firman-Mu sudah Engkau berkati. Berkat jasmani, berkat rohani sudah Kau nyatakan dalam kehidupannya. Terlebih-lebih firman-Mu ya Tuhan, sudah menguatkan iman mereka, sudah menjadi kekuatan atau dasar dalam kehidupan mereka. Tolonglah Tuhan, anak-anak kami, sekolah minggu GPI Shalom, agar Tuhan melindungi berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam sekolahnya, berkati dalam kesehatannya, demikian pula untuk kedua orang tuanya, agar Tuhan juga memberkati. Apabila ada di antara keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan, pakai Tuhan adik-adik kami sekolah minggu ini untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga jiwa-jiwa mereka boleh diselamatkan. Hamba-Mu sudah menyampaikan sabda firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya firman yang telah saya sampaikan sudah menjadi berkat kekuatan bagi adik-adik kami semua. Lindungi Tuhan juga kami semua, guru-guru sekolah minggu, juga anak-anak sekolah minggu, dan juga semua saudara-saudara kami, keluarga kami dari virus corona ini. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami terhindar dari virus yang sangat membahayakan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu, darah-Mu lebih besar daripada semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi rema bagi kehidupan kita semuanya. Sebelum menutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Saat ini kami akan menutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, dan kiranya kami dapat menjadi saksi-Mu, saluran berkat dan teladan bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima